nasional yang berasal dari Minang, yaitu Bapak Sultan Syahrir. Di sini ada biografi beliau, yang mana nama lengkap beliau adalah Sultan Syahrir. Lahirnya 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Wafatnya pada tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss. Jabatan beliau adalah Perdana Menteri Indonesia yang pertama pada tahun 1945 sampai 1947. Kehidupan awal dan pendidikan beliau yaitu Bapak Sultan Syahrir ini lahir di keluarga Minangkabau yang terpandang. Ia menempuh pendidikan SD-nya di Els di Medan, kemudian lanjutkan ke jenjang sekolah menengah yaitu di Mulo di Bandung, dan SMA-nya di AMS di Bandung, dan aktif dalam berbagai organisasi pemuda. Pada 1929 beliau melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum di Universitas Amsterdam, Belanda, di mana di sana Sultan Syahrir ini memulai terlibat dalam pergerakan nasionalis dan berinteraksi dengan pemikir-pemikir sosialis Eropa. Namun ia tidak menyelesaikan studinya dan kembali ke Indonesia pada tahun 1931. Selanjutnya perjuangan kemerdekaan beliau. Sekembalinya ke Indonesia, Sultan Syahrir bergabung dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan aktif dalam gerakan bawah tanah melawan penjajahan Belanda. Beliau kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia bersama Mahatta untuk mendidik kader-kader nasionalis. Karena aktivitas politiknya, Pak Sultan Syahrir ditangkap oleh pemerintahan kolonial Belanda dan diasingkan ke Boven-Digger, Papua. Lalu dipindahkan ke Banda Neira bersama Hatta. Selama pengasingan tersebut, Bapak Syahrir terus menulis dan merumuskan pemikirannya tentang demokrasi dan sosialisme. Peran beliau dalam kemerdekaan yaitu saat Jepang menduduki Indonesia tahun 1942 sampai 1945, beliau memilih bergerak di bawah tanah, lalu menolak bekerja sama dengan Jepang dan mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, ia diangkat sebagai Perdana Menteri pertama pada 14 November 1945. Sebagai Perdana Menteri, beliau berperan dalam diplomasi internasional, termasuk perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Namun karena tekanan politik dari berbagai pihak, ia mengundurkan diri pada tahun 1947. Masa tengah hidup beliau, setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Bapak Sultan Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Namun pada 1962 ia ditangkap oleh rezim Soekarno tanpa proses pengadilan karena diduga terlibat dalam oposisi politik. Pada 1965 dalam kondisi kesehatan yang memburuk, Pak Syahrir diizinkan berobat ke Swiss sehingga ia meninggal pada 19 April 1966 di Zurich dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yaitu di Jakarta. Warisan dan pemikiran beliau, Pak Sultan Syahrir dikenal sebagai pemikir dan negarawan yang menjunjung tinggi demokrasi, sosialisme, dan kemanusiaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang idealis dan visioner dengan cita-cita membangun Indonesia dan demokratis dan berkeadilan sosial. Salah satu karyanya yaitu adalah buku Perjuangan Kita yang menggambarkan pemikirannya tentang politik dan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perjuangan beliau, Pak Sultan Syahrir adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang berjuang melalui diplomasi dan pemikiran progresif. Sebagai Perdana Menteri pertama, ia memainkan peran besar dan memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di dunia dan di internasional. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.